Assalamualaikum. Ini teman-teman ada sedikit challenge di games sebenarnya untuk menguji kompetensi juga. Ini fun saja, fun kita. Challenge-nya ini menyangkut pembuatan formula di Microsoft Excel, dan ini sering saya bawa juga di kelas saya, kelas privat di komunitas saya. Itu menyangkut Excel standar, lebih tepatnya untuk formula fungsi if jika. Jadi nanti challenge-nya ini banyak main di fungsi if, sederhana sekali. Jadi sebagai contoh kita mau buat untuk presensi, formula untuk presensi penginputan menyangkut absen, penyebutan jam check in, check out, jam datang, jam keluar. Seakan-akan kita ambil datanya nanti dari data ceklock penghitung absensi. Jadi dari data ceklock kita input jam check in, check out, masuk keluarnya. Dan ini murni sebagai edukasi dan motivasi untuk teman-teman supaya lebih giat lagi belajarnya, memperdalam dalam hal penguasaan Microsoft, lebih tepatnya Microsoft Excel, worksheet. Jadi nanti pelan-pelan semangat belajarnya, dan challenge ini berhadiah. Total rewardnya, hadiahnya mungkin di antara sekitar 300 sampai 300 sampai 1 juta rupiah. Jadi nanti mekanismenya setelah selesai kurang lebih sama dengan apa yang dituangkan dalam challenge ini. Jadi dipaparkan ke kami, dijelaskan formulanya, rumusnya. Nah jelas saat pembuatannya selesai, kami harus tahu apa memang betul yang bersangkutan nanti yang misalnya yang bisa memecahkan challenge ini memang murni dia yang buat formulanya. Nah, batas challenge ini kurang lebih di tanggal batas challenge ini kurang lebih di tanggal 25. Nanti saya perlihatkan games challenge-nya. Sederhana sekali, kita mainnya di Microsoft Excel, dan ini tingkat kesulitannya masih di level easy karena baru menyangkut dengan fungsi if dan beberapa teman-temannya sedikit. Harusnya teman-teman bisa. Ulangi, teman-teman harusnya bisa karena tidak terbatas untuk referensi. Mau pakai apa saja untuk mau belajar, YouTube, mau pakai Google, mau pakai Meta, ChatGPT, bebas. Referensinya bebas. Dan batas waktu sekitar tanggal 25. Sambil mengisi waktu mungkin duduk-duduk ngopi-ngopi, ya sambil cari referensi, ngulik-ngulik rumus. Insya Allah bisa teman-teman. Kami kasih reward, saya kasih reward. Sekali lagi ini murni untuk edukasi saja dan motivasi untuk teman-teman lebih giat belajar lagi, memperdalam dalam hal Microsoft Excel. Nah ke depan fungsi seperti ini, formula seperti ini akan banyak digunakan. Terima kasih. Kita langsung saja ke challenge-nya. Oke, jadi kita sudah masuk di inti challenge-nya. Seperti yang sudah dijelaskan, kita challenge-nya sangat sederhana,
yaitu pembuatan formula di Microsoft Excel. Untuk aspek presensi absensi, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu latar belakangnya untuk masalah absensi ini. Jadi nanti gambaran latar belakangnya seperti ini. Absensi ini digunakan juga untuk termasuk aspek penilaian terhadap kinerja kepegawaian, misalnya di ya untuk ASN, kemudian karyawan BUMN, BUMD, intinya perusahaan yang sudah berskala besar, apalagi berbasis pelayanan. Jadi untuk absensi memang sangat penting untuk pengukurannya terhadap kinerja karyawan, apalagi perusahaan yang berbasis pelayanan, skalanya sudah besar. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk challenge ini, saya jelaskan dulu apa sebenarnya penilaian kinerja itu, yang di dalamnya termasuk dengan penilaian terhadap kehadiran, yaitu indikatornya dari absensi. Yang pertama saya coba buka dulu, sudah ada beberapa referensi. Ini kurang lebih latar belakang atau dasar hukum yang mengatur tentang kinerja, atau bahasa regulasinya itu Key Performance Indicator atau KPI. Indikator kinerja berfokus pada penilaian kinerja instansi pemerintah dan badan usaha. Diatur terutama melalui Peraturan Menteri PAN RB untuk instansi publik dan Peraturan Menteri BUMN untuk perusahaan negara guna mengukur efektivitas dan pencapaian sasaran strategis secara terukur. Nah, ini beberapa dasar regulasi yang mengatur tentang KPI. Ini beberapa saja. Ada Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014. Ada juga Permen PAN RB nomor 88 tahun 2021. Ada PP nomor 30 tahun 2019. Itu tentang penilaian kinerja PNS yang menjadi dasar penilaian KPI IKU secara individu. Di bawah ini yang untuk BUMN. Kemudian KPI atau indikator itu indikator kinerja utama, itu metrik terukur yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi keberhasilan individu, tim, atau organisasi dalam mencapai target strategis dan operasional. KPI berfungsi sebagai tolak ukur efektivitas kinerja, memfokuskan perhatian pada tujuan utama dan memberikan dasar data untuk pengambilan keputusan. Ini secara umum saja. Poin kunci untuk KPI. Pengukurannya, KPI memberikan angka pasti. Saya ulangi. Angka pasti. Angka pasti atau kuantitatif atas kemajuan. Tujuannya memastikan setiap fungsi organisasi berkontribusi pada tujuan bisnis. Memastikan setiap fungsi organisasi berkontribusi pada tujuan bisnis. Karyawan digunakan HRD atau pemimpin untuk menilai kinerja dan menentukan pelatihan.
sifatnya ya dapat berbeda pada setiap divisi, tergantung tanggung jawab yang diberikan masing-masing. Masuk ke poin HRD. Apa itu HRD? Human Resource Development, yaitu divisi di perusahaan yang bertanggung jawab. Divisi di perusahaan yang bertanggung jawab mengelola siklus hidup karyawan, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengembangan, hingga manajemen kinerja untuk mencapai tujuan bisnis. HRD berperan sebagai jembatan antara kebutuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Ini via Google aja, AI, bisa dicari, ini dicek teman-teman. Ya, ini untuk prolog dulu, pembuka, latar belakang atau dasar kita mau pembuatan formula absensi tadi. Maaf di depan ini prolognya agak panjang supaya agak lebih spesifik. Sebenarnya tujuannya kita buat formulanya ini untuk apa? Kenapa dibuat challenge? Karena penting. Perekrutan dan seleksi, mencari menyeleksi ini masih berkutat di fungsi HRD. Pelatihan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar produktif. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar produktif. Mengevaluasi kinerja karyawan serta menyusun perencanaan karir. Kompensasi dan benefit, mengurus gaji, tunjangan, BPJS, dan bonus karyawan secara umum. Menjaga keharmonisan hubungan antara karyawan dan perusahaan. Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tenaga kerja. Secara ringkasnya, HRD itu bertujuan memaksimalkan potensi SDM agar perusahaan tetap produktif dan kompetitif. Itu gambarannya apa HRD itu. Kita masuk lebih dalam aspek penilaian kinerja. Kualitas dan kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kerjasama tim, serta kehadiran atau absensi. Nah, kita nanti di poin ini, yang di challenge ini kita masuk ke teknis kehadiran atau absensi ini. Lanjut, evaluasi ini penting untuk mengukur produktivitas dan perilaku karyawan, umumnya diukur berdasarkan target atau KPI tadi, dan kompetensi perilaku. Penilaian objektif krusial untuk pengembangan karir. Krusial, dia bilang krusial, itu penting. Berikut adalah rincian aspek utama penilaian. Nah, ini vitalnya nih. Yang pertama, kualitas kerja, quality of work. Tingkat ketelitian, kerapian, dan akurasi hasil pekerjaan dibandingkan standar yang ditetapkan. Tingkat ketelitian, kerapian, dan akurasi hasil pekerjaan yang dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Nah, ini kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah ini, standar yang sudah ditetapkan itu kayak semacam SOP, standar operasional prosedur. Kuantitas hasil, quantity of work. Jumlah output, volume pekerjaan atau target hasil kerja yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang jelas sudah ditentukan berarti. Sini dia menyebut target untuk output pekerjaan, kemudian volumenya. Kemudian ketepatan waktu. Ketepatan waktu, promptness atau timelines, kemampuan menyelesaikan tugas sesuai deadline. Termasuk dalamnya juga kehadiran dan kedisiplinan waktu kerja. Nah, kita sebentar masuk
di poin ini. Kemudian ada kerjasama tim, kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja, komunikasi yang baik, dan kontribusi terhadap tujuan tim. Nih standar-standar kinerja. Inisiatif dan mandiri, kemampuan bertindak proaktif, memecahkan masalah, dan bekerja tanpa pengawasan ketat. Tanggung jawab, responsibility, rasa memiliki terhadap pekerjaan, komitmen, dan pertanggungjawaban atas hasil kerja. Kemudian perilaku dan sikap kedisiplinan, kejujuran, etika kerja, dan kemampuan beradaptasi dalam budaya organisasi. Kepemimpinan, leadership, khusus posisi manajerial, meliputi kemampuan memotivasi, mengarahkan, dan mengembangkan tim. Indikator menggunakan KPI. Indikator KPI karyawan adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang krusial untuk menilai seberapa efektif individu atau tim mencapai target strategis perusahaan. Ini benang merahnya nih. Alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang krusial untuk menilai seberapa efektif individu atau tim mencapai target strategis perusahaan. Fungsi KPI itu menghubungkan kinerja individu langsung ke prioritas organisasi, mencakup hasil, keterlibatan, pengembangan, retensi, dan kepuasan pelanggan. Ini benang merahnya ini. Ini komponen-komponennya. Indikatornya, kualitas kerja, akurasi dan kerapihan hasil kerja. Kuantitasnya volume atau jumlah output yang dihasilkan. Kualitasnya tadi akurasi dan kerapihan sekerja. Kuantitasnya volume atau jumlah output yang dihasilkan. Ketepatan waktu, penyelesaian tugas sesuai tenggat waktu yang ditentukan, deadline. Efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber daya, waktu atau biaya untuk mencapai hasil. Tolak ukur semua ini. Kemudian yang terakhir, kehadiran dan absensi atau absensi. Tingkat kehadiran karyawan. Nah, kita baru bicara di sini nih nanti untuk challenge ini. Kita baru bicara ini untuk di challenge. Dibuat mesinnya nih, dibuat indikator pengukurnya. Ini yang kita mau lakukan nanti di challenge. Ya contohnya banyak sih, ini dicari aja di Google, nanti bisa dibaca-baca, semua bisa akses ini karena ini juga diambil dari Google. Ini secara umum, jadi seharusnya di setiap perusahaan-perusahaan yang sudah berbasis pelayanan, yang sudah berspek besar, jangkauan perusahaannya lebih besar, mungkin lebih besar lagi indikator-indikatornya atau aturan-aturannya. Ada misalnya pelayanan pelanggan, customer satisfaction, skor kepuasan, termasuk waktu penyelesaian keluhan. Ini manfaat penggunaan KPI. Mengukur kinerja secara objektif. Dia menyebutnya di sini objektif, bukan subjektif. Ini objektif, berarti memang berdasarkan data yang ada, bukan berdasarkan asumsi. Ini berdasarkan data, objektif. Nih, dia tidak bilang secara subjektif atau dia pakai garis miring di sini atau subjektif, tidak. Mengukur kinerja secara objektif, rasional berarti. Mengukurnya itu secara objektif dan berbasis data. Membantu karyawan memahami ekspektasi perusahaan. Yang ketiga sudah jelas, mempermudah evaluasi kinerja untuk memberikan reward
dan punishment, sanksi dan reward, penghargaan mungkin, atau apalah disebut di masing-masing perusahaan, mengarahkan peningkatan performa di area yang tepat. Penggunaan KPI dapat diterapkan di berbagai jenis usaha untuk memastikan pelayanan dan produktivitas yang lebih baik. Ya, saya rasa cukup untuk gambaran sebagai prolog di awal, latar belakang. Nah, sekedar memahami apa sih output dari kita harus membuat rumus-rumus di Excel. Apa sebenarnya tujuannya harus susah payah kita memikir formula di mesin. Ini saya istilahkan Microsoft Excel itu sebagai mesin saja, atas penjabaran atau turunan dari keterangan-keterangan tadi. Saya rasa sudah jelas untuk pengantarnya. Kita masuk saja langsung ke inti poinnya. Kita balik. Ya, kita sudah masuk ke topik inti. Untuk aspek absensi, ini mengukur terhadap aspek kehadiran, kedisiplinan dalam rangka penyusunan penilaian kinerja pegawai tadi yang dijelaskan ada untuk HRD yang dibutuhkan dalam penyusunan KPI penilaian. Nah, di beberapa kasus atau tempat, absensi itu hanya dinilai sekitar 4-5 indikator: hadir, tidak hadir, izin, sakit. Kurang lebih hanya 4 secara umum kalau penilaian absensi. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah skalanya besar, dia lebih ketat, sampai terlambat masuk pun masuk penilaian. Pulang cepat juga masuk penilaian. Kemudian ada perjalanan dinas juga, tugas luarnya. Kurang lebih seperti ini kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah. Jadi ada sekitar 8 kategori penilaian absensi. Jelas ini berdasarkan mesin ceklock. Ada hadir, ada terlambat masuk kantor atau disingkatnya TMK, kita singkat untuk perumusan di Excelnya, singkat saja pakai TMK. Kemudian pulang sebelum waktunya disingkat PSW, tidak hadir disingkat TH, perjalanan dinas atau PD singkat, tugas luar TL, izin, kemudian sakit atau S. Nah, dari mana kita dapatkan angka ini? Secara otomatis nanti kita bedah lebih dalam dari mana nanti dapat angka ini. Kita masuk ke form utamanya dulu. Nah, jadi di sini challenge-nya nanti. Ini challenge-nya seperti ini. Untuk ini kita pakai contoh 1 hari. Untuk 1 hari, misalnya ini katakanlah tanggal 1 April, kita ekspor data ceklock untuk pegawai siapa saja, pagi, sore. Ini bebas mau dipakai ini juga boleh ya.
seperti itu juga boleh. Nah, saya sebagai contoh aja pagi sama sore. Datang boleh atau bebas. Jam masuknya pagi itu misalnya menurut data Cekcloak jam 8 atau jam 7 seperti ini, atau jam 7.30. Di sini kategorinya hadir. Kemudian ya, karena jam sorenya dia datanya itu 16.00. Karena di perusahaan itu mungkin batas Cekcloak pagi itu jam 8.15 mungkin. Jadi misalnya dia datang jam 8.15 tepat, masih kategori hadir. Jadi dia paginya kita lihat data Cekcloak itu jam 8.15, sorenya 16.00, jam 4. Kategorinya hari itu berarti dia full hadir, diakuinya. Kalau dari data eksporan Cekcloak dia datangnya sudah Cekcloak paginya itu di jam 8.16 lewat 1 menit, dia langsung kena status sekalipun sorenya tepat waktu, tepat di jam 4, tapi hari ini dia sudah kena status terlambat masuk kantor lewat 1 menit. Kalau 8.15 dia diakui hadir karena tidak terlambat dan tidak pulang sebelum waktunya. Atau jam 7 jam 7.20, 8.00, 8.14, 8.15, 8.16 sudah kena kategori terlambat masuk kantor. Atau jam 9 pun apalagi jam 9 atau jam 10 statusnya sudah berubah. Status hari ini dia sudah kena kasus terlambat masuk kantor. Kita ubah di jam normal, seakan-akan jam Cekcloaknya itu jam 8 pagi dan 16.00. Tapi misalnya di jam paginya dia normal jam 8.15 misalnya, atau jam 8.13. Tapi dari data Cekcloak jam sorenya itu di jam 15.30 dia Cekcloaknya. Paginya normal, masih dalam kategori tepat waktu, tapi sorenya dia sebelum jam 16 dia kena kasus pulang sebelum waktunya. 15.40 PSW, 15.59 PSW, 16.00 atau 17, katakanlah dia lembur atau apalah, dia Cekcloaknya di jam 5 sore, 17.00, kategori hadir, masih kategori. Tapi kalau dia Cekcloaknya di jam 2 misalnya, PSW 13.00 pulang sebelum waktu, sekalipun jam datangnya tepat waktu. 15.59 pun kategorinya pulang sebelum waktunya. Kita kembalikan lagi ke normal. Nah, bagaimana kalau dia tidak Cekcloak pagi? Kita hapus karena
eksporan dari checklog pagi tidak ada data sama sekali, tidak ada jam yang nampak karena dia tidak melakukan checklog, check in pagi hari. Sekalipun ada jam sorenya, check outnya ada tepat waktu di jam 4 sore, tapi paginya kosong, status hari itu untuk pegawai itu di tanggal ini tidak hadir. Karena tidak ada indikator lain lagi. Ini kita bicara objek terhadap penghitung mesin checklog. Urusan tanggung jawab, ada penyelesaian tanggung jawab hari itu urusan lain. Makanya itulah HRD KPI. Tapi ini kita bicara spesifik masalah checklog. Urusan tanggung jawab diselesaikan hari ini kita tidak tahu. Yang kita tahu ini kita pakai indikatornya checklog. Makanya kecuali ada indikator lain dari sisi tanggung jawabnya, entah pelaporan hariannya atau pertanggungjawaban pekerjaan lapangannya, mungkin karena hari ini di pagi dia langsung kerja di lapangan. Kecuali ada indikator lain. Untuk checklog, data checklog itu seperti ini. Dia memberi status, dia tidak bisa mengukur tanggung jawab checklog itu. Dia tidak bisa mengukur hasil kerja checklog, tidak bisa. Nah, itu terlalu panjang. Kita intinya membahas dulu cara main checklog. Seperti itu, kita ulang. Atau dia tepat waktu pagi tapi sorenya tidak melakukan check out, checklog sore hari. Sama persis. Karena tidak ada indikator pengunci di jam check out sorenya, dia bacanya tidak hadir. Nah, kurang lebih nanti formulanya seperti ini harus dibuat. Sederhana, ini sederhana sekali. Saya kembalikan ulang. Atau dua-duanya pagi dan sore tidak ada data. Sudah jelas. Menurut data checklog, yang bersangkutan itu tidak hadir. Ini kita ambil perspektif dari kacamata checklog. Nanti formulanya seperti ini, kurang lebihnya. Jadi perhatikan baik-baik, teman-teman buatnya nanti seperti ini, kurang lebih harus seperti ini. Oke. Kemudian kita statuskan dia seakan-akan checklognya tidak ada data, berarti otomatis tidak hadir. Nah, bagaimana kalau dia izin penyebabnya sehingga ini tidak ada checklog, dia tidak ada data jam check in check outnya? Bagaimana kalau ternyata hari itu dia ternyata sakit? Nah, nanti dibuat di sampingnya ini sederhana aja. Untuk list bisa dipilih. Ada keterangan tadi di uraian absensinya kan singkatan sakit itu S. Saat ini diakses atau diklik S karena keterangannya sakit. Di bawah sini harus muncul keterangannya terlampir karena saat dia statusnya sakit di rekap absen harus jelas. Entah di hari ketiga atau keempatnya. Kalau dia melanggar ada batasan kebijakan di perusahaan yang menyatakan kalau sudah lebih dari sekian hari harus tertulis atau apapun itu. Beda perusahaan, beda kebijakan mungkin untuk jangka waktunya. Atau dia izin, sama, harus terlampir keterangannya, surat izinnya kah atau
penyampaian secara lisan melalui chat mungkin sama pimpinan tertingginya, apapun itu. Mungkin kalau bukti chat bisa di screenshot persetujuannya dan dijadikan keterangan untuk pendukung atas status izinnya pada hari ini. Atau dia perjalanan dinas, sama. Kalau ini sudah jelas harusnya ada pendukungnya. Apa itu? Surat tugasnya mungkin, SPPD-nya mungkin, dan lain-lain. Intinya harus muncul keterangan, narasi di bawah ini, keterangan terlampir. Jadi saat verifikasi atau penilaian itu kita cek apa di tanggal ini memang ada data dukungnya atau tidak untuk status perjalanan dinasnya. Atau dia tugas luar, sama. Jadi 4 status ini harus memunculkan yang merah ini. Bebas mau kasih warna atau tidak, nggak apa-apa, bebas. Intinya dia memunculkan keterangan terlampir. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti lebih detail kalau ada yang mau ditanya, silakan. Ini file demonya bisa dicek. Kapan mau tanya langsung format demonya ini. Siapa tahu mau ingin cari tahu pengisiannya, angka-angkanya. Nah, dari sini kita isi jamnya dulu. Isi normal. Kita lanjut ke ini kan hari per hari. Nanti dari sini kalau sudah selesai ini nanti di copy aja. Nah, ini bentuk yang sudah jadi per satu minggu ini kayaknya. Nah, kalau 1 bulan agak panjang. Sebagai contoh saja ini saya buatnya per 5 hari. Karena kalau 1 minggu terhitung libur mungkin. Nah, ini jadi sisa diperbanyak, di copy aja ke samping. Setelah jadi di copy aja ke samping. Kita kasih statusnya hadir semua lah. Ini misalnya untuk satu pegawai, ini nama saya, tunjangan kinerjanya. Kenapa harus ada di sini? Karena ini nanti yang akan link ke perhitungan pemotongan absensi. Persentase pemotongan itu berdasarkan nilai atau seberapa besar nilai tunjangan kinerja. Oke. Di bawahnya ini juga harus ada formula sesuai dengan item-item yang ada di aspek absensi. Dari hadir, TMK, pulang sebelum waktunya, tidak hadir, perjalanan dinas, tugas luar, izin, sakit. Ini jumlah hari libur. Nah, tidak ada. Sekarang 5 hari ini masuk semua. Jadi hari kerjanya 5. Otomatis membaca dari sini. Ini presentasi terhadap TMK dan PSW. Mengurangi untuk ini terhadap bobot nanti. Izinnya, sakitnya. Oke, jadi kalau dari kasus ini, penilaian ini, dari absen yang ada, dari data ceklog yang ada, ini statusnya hadir semua. Tanggal 1 paginya jam 8, sorenya jam 16. Hadir. Besoknya tanggal 2 jam 8 paginya, cekloknya jam 8, sorenya 16, hadir. Tanggal 3 jam 8 pagi, sorenya jam 17.00, hadir. Ini kelihatan hadir semua.
Di bawah keterangannya itu, hadirnya ada 5, karena ini indikatornya 1, 2, 3, 4, 5. TMK nya tidak ada, PSW nya tidak ada, TH nya tidak ada, PD nya tidak ada, TL nya tidak ada, izin tidak ada, sakti tidak ada. Jadi bobot kinerja saat ini 5 hari ini itu 100%. Nah, ini nanti angka 100% ini yang dimuat di secara otomatis di aspek kehadiran. Ini karena yang lain belum ada indikatornya, ya kita akan membahas dulu satu ini. Challenge ini membahas satu dulu ini. Dan di atas tadi hadirnya ada 5. TMK nya tidak ada, PSW nya tidak ada, tidak hadir tidak ada, dan yang lain masih 0. Kebetulan hadir semua di 5 hari itu. Coba kita rubah. Misalnya di tanggal 1 itu status saya ganti jam 9. Hari ini berarti saya TMK, terlambat masuk kantor. Di bawah itu hadirnya berkurang jadi 4. TMK nya sudah ada 1. Hari kerjanya tetap. Di presentasi untuk pengurangan bobot TMK dan PSW itu sudah 0,5%. Sehingganya total bobot berkurang menjadi 99,5%. Dan secara otomatis juga potongan untuk TMK saya itu sudah kena karena 1,5% dari tukin. Dipotong 22, harus dipotong senilai 22.500. Dan dilihat di card evaluate, hadirnya sudah turun jadi 4, TMK nya sudah ada 1 hari, dan bobot di bawah untuk aspek kehadiran sudah turun jadi 99,5. Saya tambah lagi di tanggal 2 nya, seakan-akan saya pulang cepat. Nah, hadirnya saya itu hanya 3 hari. TMK sudah 1, PSW sudah 1. Jadi potongan terhadap bobot itu sudah 1%, katakanlah. Ini sebagai untuk challenge saja. Masalah kebijakan di masing-masing perusahaan itu perhitungan presentasinya itu masing-masing. Tapi ini untuk kebutuhan challenge saja. Intinya nanti angkanya seperti ini. Jadi nilai bobotnya berkurang, sisa 99%. Dan potongan untuk PSW sudah timbul juga. Jadi 1 hari, karena saya statusnya TMK nya 1 kali dan PSW nya 1 kali, 1 hari maksudnya, total potongannya sudah 45.000. Kita masuk ke uraiannya. Hadirnya sudah berkurang jadi 3 hari, TMK nya 1 hari, PSW nya 1 hari, sama persis dari penginputan data input ceklo. Dan di bawah untuk bobotnya
bisa 99. Bagaimana kalau saya di tanggal 3-nya katakanlah tidak hadir? Saya kasih kosong ini. Muncullah status TH1. Dan bobot menurut formula ini untuk mau dipakai challenge drastis turunnya tanpa keterangan TH ini. Bobot sisa, jadi dia berkurang senilai kalau diformulasikan itu 20% kalau nggak salah. 79% total bobot. Hadirnya cuma 2 yang normal. Ini hadir tapi terlambat, ini hadir tapi pulang sebelum waktunya, ini tidak hadir sama sekali. Kita balik di uraian. Tidak hadir sudah ada 1. Dan di bobot 79. Dan potongannya 75.000 karena 5%. Total potongannya saya itu 120.000. Bagaimana kalau di tanggal 3 ini ternyata saya sakit yang memang secara administrasi saya melaporkan atau membuat surat keterangan dokter. Harusnya ini naik karena dianggap masih ada keterangan. Klik sakit. Nah, ya lanjut. Jadi kalau keterangannya sakit yang resmi, maksudnya resminya bukan resmi sakitnya, ada keterangan yang dia melapor atau ada surat keterangan dokter, ya dia tidak mempengaruhi bobot. Nah, tidak hadirnya tadi sudah hilang, masuknya di keterangan sakit 1 ini, dan bobotnya sudah naik lagi ke 98,5. Bagaimana kalau dia perjalanan dinas? Perjalanan dinas bobotnya itu di 99%. Kenapa? Karena perjalanan dinas ini hampir sama statusnya, kita sama-sama melaksanakan tugas, sama dengan hadir kalau nggak salah. Jadi statusnya itu bobotnya 99% kalau dia statusnya perjalanan dinas. Masuk ke uraian. Nah, perjalanan dinas sudah 1. Sakit tidak ada, TH tidak ada, bobotnya 99. Tugas luar juga seperti itu, yang resmi ada keterangannya sama. Tugas luar, jadi harusnya di tugas luarnya ada 1 hari. Nah, ini sudah pindah ke tugas luar. Bobotnya juga di 99. Nah, bagaimana kalau, ya ada yang kelupaan, bagaimana kalau misalnya saya balik ulang di form awal. Ini agak penting, memang penting juga. Dia datang untuk check-in pagi itu jam 9,
sorenya juga dia check outnya di cekclock, dia cekclock jam 15.00, harus memunculkan 2 kasus ini. Berarti 1 hari ini yang bersangkutan kena 2 kasus. Sudah terlambat, pulang cepat lagi. Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan ini. Makanya kita formulasikan di perumusan Excel ini, masukkan. Kalau ada kejadian terlambat dan pulang cepat di hari yang sama, jadi memunculkan status ini. Kalau dia 16, hilang PSW-nya. Tapi kalau dia 14, kena 2 kasus. Dia jam 9 sama jam 14 misalnya, kena 2 kasus. Balik ke cekclock. Ya, misalnya tanggal 1-nya saya kasih normal, hadir. Nah, di tanggal 2-nya saya datang jam 9 misalnya, ke jam 10. Di 1 hari yang sama, saya kena 2 kasus, TMK sama PSW ini. Tanggal 1 ini hadir, tanggal 3 hadir, tanggal 4 hadir, tanggal 5 hadir. Hanya 1 hari ini saya kena 2 kasus. Harusnya seperti ini, ada TMK 1, PSW 1. 99%. Potongannya juga kena di TMK, kena di PSW. Di 1 hari. Hanya 1 hari ini saya bermasalah misalnya. Jadi perumusannya seperti ini. Harus seperti ini. Jadi hari kerjanya 5. Tapi kalau dihitung dari total kasus, 4 hari hadir sesuai ini. 1 kali TMK, 1 kali PSW. Kalau mau dijumlahkan sebenarnya akan dibilang 6 hari, padahal tidak. Karena 2 kasus ini terjadi dalam 1 hari yang sama. Ya. Nih, rinciannya. TMK hadirnya 4, TMK-nya 1, PSW-nya 1. Bobotnya 99%. Ya, kurang lebih teman-teman seperti ini, 3 sheet saja. Ini seperti yang sudah saya sampaikan, harusnya bisa teman-teman. Referensi banyak, tempat belajar untuk memotivasi. Saya berharap teman-teman bisa. Kalau masih ada yang mau ditanya, silakan nanti pas jam kantor. Harusnya bisa, karena ini standar. Ini saya ulangi lagi, banyak menggunakan fungsi if. Ini main di fungsi if saja, dan harusnya bisa teman-teman. Total hadiahnya, ulang, harusnya bisa teman-teman ini, karena sederhana sekali formula-formula seperti ini. Ya, kalau sudah selesai bisa disampaikan ke kami dalam bentuk file, atau bawa langsung laptop ke depan kami dan kami coba. Kalau berhasil, insya Allah berhasil teman-teman. Berdoa supaya bisa teman-teman semua. 1 juta rupiah untuk formula ini.
1 juta rupiah, bisa langsung diambil nanti kalau selesai dan bekerja, bisa langsung diambil 1 jutanya. Untuk lebih giat lagi nanti belajarnya, kita kasih reward. Makasih. Oke, sudah dilihat sama-sama. Untuk gambaran challenge-nya, seperti yang saya bilang di awal, harusnya mudah. Ini sangat sederhana karena ini fungsi if standar, Excel standar sebenarnya, dan referensi juga tidak dibatasi, bebas mengambil referensi dari mana saja. Intinya batas waktunya sekitar tanggal 25. Total hadiah untuk challenge ini di angka 1 juta rupiah, dan saat selesai dipaparkan dan sama persis dengan apa yang didemokan di challenge-nya, hadiahnya langsung diambil. Tidak ada batasan, terbuka untuk teman-teman semua, siapa saja. Demikian, tetap semangat. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman lebih giat belajar dalam hal teknologi dan perumusan formula, khususnya Microsoft Excel, karena ini akan dibutuhkan ke depan. Terima kasih, saya Wahyu Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.